Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Brilian Ferry Sopelwakan, NPM 180820105051. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi desktop dari kelompok saya yang berstudi kasus aplikasi Sparta Brassline, di mana Sparta Brassline ini sendiri adalah komunitas drum band yang sekarang berada di kota Surabaya. Untuk fitur-fitur yang berada di aplikasi ini, itu yang pertama bisa menambah anggota baru, mendaftarkan anggota baru. Lalu yang kedua bisa menambah jadwal, menambah tempat latihan dan juga pukul waktunya untuk latihan. Lalu yang ketiga bisa melihat history dari Sparta Brassline ini sendiri. Oke, kalau gitu langsung saja di form yang pertama ini ada button masuk dan juga keluar, dimana jika button keluar ini diklik maka aplikasi desktopnya akan berhenti. Nah, seperti ini. Lalu jika mengklik buttonnya masuk, akan langsung menuju ke form selanjutnya. Nah, ini. Form selanjutnya ini disediakan 3 button untuk 3 user yang berbeda. Yang pertama user admin, kedua user anggota, ketiga user umum. Bedanya di sini adalah user admin bisa menambah anggota, mendaftarkan anggota, dan juga bisa menambah jadwal latihan sekaligus tempat dan juga waktunya. Untuk user anggota itu hanya bisa melihat daftar anggotanya dan juga hanya bisa melihat jadwal latihannya. Lalu untuk user yang umum, ini hanya bisa melihat history dari komunitas Sparta Brassline ini sendiri. Langsung lanjut ke user yang admin yang pertama. Nah, di form yang selanjutnya ini terdapat beberapa menu. Jika user admin belum login, maka menu-menu selanjutnya tidak akan bisa diklik. Jadi user admin di sini diharuskan login terlebih dahulu. Nah, untuk login di adminnya ini saya pakai NPM saya. Lalu klik login. Nah, setelah itu baru bisa menu-menu lainnya baru bisa diakses, baru bisa terbuka. Seperti ini beranda, ini adalah tampilan beranda ya, tampilan menu awal. Jadi kalau diklik juga tidak akan beranjak atau tidak akan pergi dari form ini, masih tetap di form ini. Lalu jika diklik data diri, nah ini akan melanjutkan ke form selanjutnya, di mana form data diri ini untuk admin itu bisa menambah, mengedit ataupun menghapus. Misalnya kita tambah anggota baru dengan nama Ricky, lalu alamatnya misalnya adalah Jalan Kenjeran. Untuk nomor HP-nya ini saya acak aja nomor HP-nya. Lalu misal alat yang dipegang adalah trompet dan berjenis kelamin laki-laki. Nah, di sini akan jika button tambah ini diklik, maka datanya akan tertampil di data grid view yang ada di bawah ini. Nah, muncul data ditambahkan. Oke. Nah, akhirnya muncul di data grid view yang ada di bawah. Lalu jika ingin mengedit salah satu data yang ada di sini, harus diklik 2 kali terlebih dahulu untuk data yang ingin diklik, untuk data yang ingin diedit. Misalnya Ricky ya, atas nama Ricky. Nah, setelah diklik, untuk nomornya ini adalah primary key, jadi ini tidak bisa diubah atau tidak bisa dihapus. Yang bisa diubah, yang bisa diedit ini hanya nama, alamat, nomor HP, alat yang dipegang, dan juga jenis kelaminnya. Misal di sini untuk namanya saya ganti menjadi Rikip gitu ya, Rikip. Nah, alat yang dipegang tetap dan juga jenis kelaminnya juga tetap. Lalu di sini diklik edit. Data berhasil diedit. Oke. Nah, di sini jadi Rikip seperti itu. Untuk jika ingin menghapus datanya juga sama prosesnya seperti tadi, diklik dahulu data yang ingin dihapus. Misalnya contoh nomor 3 ini, lalu tinggal diklik hapus. Data berhasil dihapus, klik OK. Nah, datanya sudah hilang, dan juga di database juga datanya sudah pasti hilang. Seperti itu. Lalu lanjut ke form yang selanjutnya, ini adalah jadwal. Untuk admin sendiri itu bisa menambah jadwal. Misalnya di sini juga sama ya, CRUD-nya sama, itu tambah, edit, hapus juga ada. Yang pertama ini kita coba contohkan nomor 2, harinya misal hari Selasa. Untuk tanggalnya adalah
tanggal 22 ya, hari Selasa tanggal 22. Jamnya kita pakai jam 11.00. Untuk tempat latihannya adalah Taman Mundu, misal ya, Taman Mundu. Oke, lalu klik tambah, data berhasil ditambahkan. Nah, muncul di sini. Untuk jika ingin mengeditnya, sama langkahnya seperti yang data diri tadi, juga sama, diklik terlebih dahulu. Lalu misalnya ini yang ingin diedit, tempat latihannya kita ganti di Taman Bungkul. Tinggal klik edit, data berhasil diedit. Oke, nah di sini berubah Taman Bungkul. Lalu jika ingin menghapus juga sama langkahnya, yaitu diklik terlebih dahulu, baru diklik button yang hapus. Data berhasil dihapus. Oke. Nah seperti itu. Jika ingin out dari aplikasi ini, tinggal klik yang keluar. Nah, aplikasi desktopnya akan berhenti. Sekarang akan saya contohkan yang di anggota. Yang di anggota juga prosesnya sama seperti yang di admin, sama. Bedanya di sini tidak bisa menambah data, hanya bisa menampilkan data saja. Yang bisa mengedit dan juga menambah data itu hanya admin. Nah, di sini cuman membaca datanya saja. Seperti itu. Lalu yang ketiga adalah tampilan untuk user umum. User umum ini formnya cuman ini saja ya. Jadi cuman history dari dari komunitas Sparta Brasiliennya ini, dan juga harusnya di sini juga ditambahin nomor dari pemilik komunitas ini jikalau misal si user umum ini itu ingin menyewa komunitas ini untuk event yang akan datang atau semacamnya. Jadi harusnya di sini saya kasih nomor, tapi saya belum sempat memberi nomor di sini, saya mohon maaf. Oke. Nah, untuk tampilan aplikasinya seperti itu, lalu lanjut ke source code-nya. Sebentar. Nah, untuk source code-nya ini sendiri, yang pertama di form 1 ya. Form 1 ini hanya memakai dua source code dari dua button. Yang pertama button masuk dan button keluar. Nah, untuk button masuknya ini hanya tinggal memanggil form 2. Caranya adalah form 2 .show me .close. Nah, fungsinya me .close ini adalah jika kita mengklik button masuk ini, itu akan langsung menuju ke form 2 dan form 1 otomatis akan tertutup sendiri seperti itu. Lalu untuk button yang keluar ini hanya tinggal di me.close seperti ini, atau bisa juga dikasih source code N. Udah seperti ini. Itu jika kita klik button keluarnya akan otomatis keluar sendiri. Lalu lanjut di form 2. Form 2 ini ada 3 button yang dipakai. Yang pertama ini adalah button untuk user admin. Prosesnya hampir sama seperti form yang satu, yaitu panggil form yang diinginkan lalu me.close untuk menghilangkan form 2-nya. Sama juga untuk yang button anggota, untuk yang user anggota. Ini juga memanggil form yang diinginkan lalu menutup form 2-nya. Sama juga untuk user yang umum. Lanjut ke form 3. Nah, di form 3 ini ada beberapa source code. Yang pertama adalah dim A as new form 6. Dim A as new form 6. Sebentar. Nah, untuk yang pertama kan kalau kita buka user admin tadi, sebelum admin login itu menu-menu ini itu tidak akan bisa diakses sebelum admin login terlebih dahulu. Jadi untuk mengaksesnya admin harus login dengan cara pencet login ini. Nah, untuk source code-nya adalah dim A ini sebagai variabel. Ini bebas, bisa B, bisa C, bisa D,
atau variabel apapun terserah. Lalu ask new form yang diinginkan, form yang dituju. Nah, di sini saya membuat form untuk login admin itu di form 6. Jadi di sini saya panggil form 6. Lalu also dialog call terbuka. Maksudnya call terbuka ini adalah di sini saya bikin subkelas ya, subkelas baru yaitu sub terkunci dan sub terbuka. Dimana ini adalah tujuannya untuk mematikan dan menghidupkan menu-menu ini. Misal contohnya sub terkunci, login, tool, strip, menu item enable true. Jadi di sini jika kita mengakses form 3, yang akan bisa diklik hanyalah login, yang lainnya false semua. Beranda itu false, darah diri false, jadwal false, keluar juga false. Lalu sub terbuka ini maksudnya adalah untuk menu jika kita selesai login itu akan terbuka, ininya akan hidup, tidak mati lagi. Jadi di sini tinggal kebalikannya. Jika di sini false, di sini kebalikannya true. Nah, lalu sebelum kita coding, selesai kita membuat sub kelas tadi terkunci dan terbuka, itu sub terkuncinya harus dipanggil terlebih dahulu di form 3. Jika sub terkunci ini tidak dipanggil, maka menu yang ada di form 3 ini tidak akan mati. Seperti itu. Lalu setelah call terkunci ini dipanggil, langsung login. Di bawahnya login ini dikasih sub terbuka. Tujuannya adalah setelah admin login, maka menu-menu ini akan hidup. Nah, ini untuk data diri dan juga jadwal ini terserah, variabelnya itu terserah. Dan untuk formnya adalah form yang dituju. Data diri ini formnya saya kasih di form 4. Nah, saya bikin data diri ini di form 4, lalu jadwal ini di form 5. Nah, ini seperti itu. Itu penjelasan singkat source code dari form 3. Langsung lanjut ke form 4. Nah, untuk form 4 ini yang pertama adalah bikin subkelas baru yang bernama tampil. Di sini saya bikin tampil, di mana subkelas ini nanti fungsinya, tujuannya adalah untuk menampilkan atau istilahnya memanggil database yang telah kita buat. Dan database di sini yang saya pakai adalah database MySQL. Untuk konektornya adalah MySQL ODBC. Nah, call koneksi ini adalah modulnya untuk memanggil database-nya terlebih dahulu. Nah, lalu setelah membuat subkelas baru yaitu sub tampil, di sini saya juga membuat subkelas kosong. Tujuannya adalah jika kita mengklik button tambah ini, maka untuk nomor, untuk text box nama, alamat, dan lain-lain ini akan langsung terhapus otomatis. Seperti itu. Nah, untuk button yang pertama ini button tambah. Untuk button tambah. Button tambah ini if button 1.text sama dengan input dan button 1.text sama dengan tambah. Artinya adalah jika kita klik button yang tambah ini, maka tulisannya akan otomatis berubah menjadi button input, dan di sini nomornya akan mati seperti itu. Jika ingin nomornya ini nyala, inputnya harus diklik terlebih dahulu. Setelah inputnya berubah menjadi tulisan tambah, maka di sini nomornya text box untuk nomor ini bisa diisi. Oke. Setelah itu call koneksi. Call koneksi ini untuk memanggil database-nya. Setelah itu if text box text petik 2, text box 3, 4, 5 dan nah, ini artinya adalah jika ada salah satu text box di sini
tidak diisi, maka akan muncul message box pastikan data terisi dengan benar. Jadi untuk text box di sini semuanya wajib diisi. Lalu ini untuk if radio button. If radio button ini untuk radio button yang ini, trompet alat yang dipegang, dan juga radio button jenis kelamin ya. Nah seperti ini. Nah untuk kenapa kok ini beda? Yang pertama ini jenis .text perempuan, lalu yang kedua ini radio button untuk alat ini saya pakai RB. Karena jika disamakan maka data yang dimasukkan di database anggota baru, bukan ini di tabel, yang dimasukkan di tabel anggota baru ini akan tumpuk datanya jika variabelnya saya samakan. Jadi di sini variabelnya saya bedakan antara jenis dan juga RB. Nah untuk variabelnya sendiri kita buat terlebih dahulu di atas, dim jenis as new text box dan dim RB as new text box. Jika tidak membuat salah satu ini, maka jika kita tuliskan RB atau jenis .text itu akan error. Lalu setelah itu di-insert dalam tabel anggota baru. Di sini ini adalah atributnya, atribut dari tabel anggota baru, ada ID anggota, nama, alamat, jenis kelamin, atau saya singkat JK, lalu ada nomor HP, lalu yang terakhir ada alat. Nah, untuk value-nya ini harus berurutan dengan atribut dari tabel anggota. Textbook 5, textbook 3, textbook 4, jenis teks, textbook 2, dan yang terakhir rb.text. Seperti itu. Langsung lanjut ke button 2. Button 2 ini adalah edit. Button 2 ini adalah edit. Dan source code-nya juga hampir sama, penjelasannya juga sama seperti button yang input. Bedanya di sini adalah untuk MyDB-nya, untuk query SQL-nya di sini yang tadi adalah insert into anggota baru. Yang di sini adalah update anggota baru. Set namanya itu di textbox berapa, alamat di textbox berapa, lalu jenis kelamin, nomor HP, dan seterusnya. Oke. Lalu yang terakhir ada button 3. Button 3 ini adalah delete. Source code-nya juga sama seperti update dan juga insert. Bedanya di sini adalah query-nya, yaitu di sini pakai delete from anggota baru where ID anggota sama dengan textbox 5.text gitu. Nah tadi kan jika sebentar. Nah, tadi kan jika ingin mengedit atau menghapus datanya, itu harus mengklik salah satu datanya yang ada di sini. Nah, agar data yang ada di sini bisa pindah di textbox ini, itu ada source code-nya, yaitu ini, textbox 5.text, data grid view, seperti ini source code-nya. Untuk kolomnya, ini dimulai dari kolom 0, jadi ID ini adalah 0, kolom 0, nama ini 1, 2, 3, 4, dan 5 yang terakhir. Seperti itu. Langsung lanjut di form 5. Form 5 ini juga sama seperti form 4. Penjelasannya sama seperti form 4. Source code-nya juga sama, tidak ada yang beda. Sama semua. Langsung lanjut di form 6. Nah, form 6 ini login. Login. Yang pertama jelas import sistem data ODBC ya. Kalau ini tidak diimport terlebih dahulu, maka kayak semisal execute reader atau ODBC command ini akan error jika kita mengetikkan teks ini. Jadi harus diimport terlebih dahulu. Lalu sebentar. Oke. Lanjut di form 6 ini, di button yang login, source code-nya adalah seperti ini.
Yang pertama tentu call koneksi, memanggil database-nya. Lalu MyDB select all from admin where nomor, admin adalah tabelnya ya, admin ini tabelnya. Where nomor adalah text box 1. Di sini nomor adalah text box 1. Nah, ini adalah text box 1. Lalu yang kedua password ini adalah text box 2. Untuk mengkoreksinya yaitu query-nya adalah select ini ya. Query-nya ini. Oke. Nah, setelah itu jika sukses maka di sini diberi me.close dan form 3 akan terbuka. All form 3 terbuka. Di terbuka ini kan tadi saya sudah membuat subkelas terbuka. Jadi jika ingin menunya itu terbuka, jadi di sini ditulis dot terbuka seperti ini. Nah, jika ada salah satu text box yang tidak terisi, maka akan muncul tulisan silakan cek kembali nama dan passwordnya. Seperti itu. Lanjut form 7. Di form 7 ini juga sama. Source code-nya sama seperti form 6. Bedanya yang di form 6 tadi adalah memakai tabel admin, yang di sini memakai tabel akun. Seperti itu. Lanjut form 8. Nah, form 8 ini adalah untuk mendaftar anggota baru. Query-nya adalah seperti ini. Yang pertama adalah call koneksi. Ini untuk mendaftarnya ya. Ini call koneksi. Yang pertama tentunya mengcek terlebih dahulu apakah salah satu text box ada yang kosong. Jika iya, maka akan memunculkan message box, pastikan data terisi dengan benar. Jika tidak ada, langsung lanjut ke insert into akun, di mana query ini adalah memasukkan data ke dalam tabel akun, di mana untuk atribut nomor, password, dan konfirmasi password itu disamakan dengan text box-nya secara urut. Langsung lanjut form 8, form 9. Form 9 ini adalah untuk user anggota. Dan di sini source code-nya simple, hanya memanggil form 7 untuk login anggotanya, lalu dibuat subkelas terkunci dan terbuka. Lalu di form 9-nya ini yang pertama itu dipanggil kelas terkunci agar menu-menunya tadi mati. Lalu setelah itu untuk data diri, menu-menunya yang lain ini untuk data diri, jadwal, dan juga keluar, ini disamakan seperti source code sebelumnya dan diarahkan ke form yang dituju. Lanjut ke form 10. Nah, form 10 ini untuk anggota juga. Jadi di sini tidak ada button tambah, edit maupun button hapus. Dan source code-nya juga sama, hanya seperti ini saja. Lanjut ke form 11. Form 11 ini juga tidak ada button tambah, edit, dan juga button hapus. Jadi source code-nya hanya seperti ini. Bedanya dengan form 10 tadi, jika form 10 tadi ini memakai tabel anggota baru, di sini memakai tabel jadwal seperti itu. Nah, untuk form 12-nya ini simple, source code-nya hanya seperti ini saja. Form 2.show dan me.close. Artinya, jika saya klik button yang kembali ini akan kembali ke form 2, yaitu ini. Namun, untuk form 12-nya ini akan tertutup secara otomatis karena ada codingan, karena ada source code me.close. Nah, seperti itu. Sekian penjelasan aplikasi desktop dari saya dan juga penjelasan singkat source code dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.